Nah, inilah yang menurut saya segera harus dibereskan oleh Menteri ATR kita, Pak Sofyan Djalil gitu ya. Harus turunlah ke daerah. Ini anak buahnya di daerah banyak yang nakal-nakal nih. Gitu ya. Jadi menurut saya itu juga harus segera. Karena kasihan dengan presiden kalau ini dibiarkan gitu. Di satu sisi presiden ingin agar masyarakat memiliki tanah dengan legalitas yang syah gitu. Dan kemudian prosesnya dipermudah, tapi justru mafia tanahnya merajalela untuk memangsa masyarakat kita yang memang tidak paham dengan bagaimana cara mendapatkan sertifikat dengan cara yang baik dan benar gitu loh. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang sindikat mafia tanah. Banyak kasus mafia tanah di Indonesia dan salah satunya yang sudah terungkap adalah sindikat mafia tanah yang diduga menipu keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Mereka ditangkap dari 3 laporan keluarga Dino atas dugaan penipuan beberapa tanah dan bangunan. Polisi mengatakan para tersangka punya peran yang berbeda saat beraksi. Ada yang jadi aktor intelektual dalam melakukan penipuan sertifikat tanah dan bangunan, ada yang berperan sebagai sarana dan prasarana, ada juga yang mengaku sebagai pemilik atas tanah dan bangunan, lalu ada yang berperan sebagai staf pejabat pembuat akta tanah, hingga berpura-pura menjadi pemilik sertifikat tanah. Dari sini kita bisa lihat bahwa usaha sebuah sindikat mafia tanah sudah sangat luar biasa dalam menipu korbannya. Lalu apa sebaiknya yang harus kita lakukan agar terhindar dari hal seperti ini, dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberantasnya? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Irma Suryani Caniago, politikus Nasdem, sekaligus pemerhati masalah sosial, politik, dan hukum. Halo Bu Irma, apa kabar Bu? Halo Kori, kabar baik, salam sehat. Salam sehat. Bu Irma, keluarga Dino Patijalal menjadi korban kejahatan sindikat mafia tanah. Apa nih yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari peristiwa serupa, Bu? Ya, yang pertama pemerintahnya dulu yang harus membereskan oknum-oknum di BPN yang bermain-main dengan mafia tanah. Kalau tidak ada oknum di dalam yang bermain-main, saya kira juga mafia tanah ini juga nggak akan bisa melakukan tindak kejahatannya, kan gitu. Itu yang pertama. Maka kemudian pemerintah harus segera mengejawantahkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Itu penting, Kori, karena di situ dasar-dasar hukumnya untuk pemerintah bisa melakukan pembersihan ya mafia-mafia tanah di Indonesia. Perlu Kori tahu gitu ya, banyak sekali loh satu tanah itu ya bisa punya 4 sertifikat, 4-5 sertifikat dan tumpang tindih satu sama lain. Tapi ketika ketika masalah itu disampaikan ke BPN ya, BPN kebanyakan di daerah terjadi, itu mereka bilang tetap aja nggak pernah diselesaikan gitu. Sulit diselesaikan. Saya nggak ngerti di mana sulitnya. Nah, inilah yang menurut saya yang segera harus dibereskan oleh Menteri ATR kita, Pak Sofyan Djalil gitu ya. Harus turunlah ke daerah. Ini anak buahnya di daerah banyak yang nakal-nakal nih. Gitu ya. Jadi menurut saya itu juga harus segera. Karena kasihan dengan presiden kalau ini dibiarkan gitu. Di satu sisi presiden ingin agar masyarakat memiliki tanah dengan legalitas yang syah gitu. Dan kemudian prosesnya dipermudah, tapi justru mafia tanahnya merajalela untuk memangsa masyarakat kita yang memang tidak paham dengan bagaimana cara mendapatkan sertifikat dengan cara yang benar, baik dan benar gitu loh. Selain oknum BPN, Bu, apakah mungkin penegak hukum juga terlibat? Terlibat. Di kasus di Lampung misalnya ada ya, saya tahu persis karena saya juga berkomunikasi dengan salah satu yang menjadi korban gitu ya. Justru ini jadi gini, ada satu tanah yang dikelola oleh masyarakat sudah puluhan tahun dan mereka punya legalitas yang namanya sporadik ya, sporadik.
Nah, kemudian tiba-tiba tanah itu diklaim oleh seseorang yang kaya raya, memang kaya raya, ya, diklaim dan dia punya sertifikat. Tapi dia tidak punya background, tidak punya silsilah dari mana dia mendapatkan sertifikat itu. Tiba-tiba sertifikat itu keluar. Padahal tanah itu punya masyarakat punya legalitas yang namanya sporadik dari zaman dulu gitu ya, dari neneknya mengelola tanah itu dan digarap dan lain sebagainya itu ada lengkap. Tetapi ketika masyarakat berhadapan dengan orang ini gitu ya, untuk bisa mendapatkan haknya ke BPN, orang ini di backup oleh kepolisian gitu, di backup kepolisian. Bahkan kepolisian membackup perempuan ini, menghalang-halangi gitu ya masyarakat untuk mendapatkan haknya ke BPN. Itu terjadi gitu. Nah ini yang kayak gini-gini ini harus dibenerin gitu. Jadi betul sekali Pak Listio Sigit berkoordinasi dengan BPN dan KPK untuk membenahi persoalan ini. Udah benar itu. Udah benar, Kori. Itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Iya, yang saya dengar juga BPN menggandeng Kejagung juga ya Bu, Kejaksaan Agung dalam memberantas mafia tanah ya? Iya, karena Pak Sofyan Jalil juga, saya berkomunikasi kebetulan dengan beliau juga, dan beliau konsisten untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah ini. Gitu. Beliau konsisten, dan saya tahu persis itu. Kondisi yang saya alami di Lampung itu juga saya sudah laporkan kepada beliau. Dan alhamdulillah sih, kebetulan ada juga tanah saya juga sudah selesai sih persoalannya, gitu. Sudah selesai persoalannya. Mungkin karena mereka juga takut ya berhadapan sama saya kali gitu. Tapi kalau yang di posisi saya itu adalah rakyat biasa misalnya, pasti nggak beres persoalan. Iya, gitu. Betul. Bu Irma, ini pertanyaan terakhir Bu, apa saja sih Bu trik tipuan-tipuan sindikat mafia tanah yang perlu diketahui supaya kita bisa terhindar dari perangkap mereka Bu? Ya, yang pertama masyarakat harus tahu dulu kalau ada yang tiba-tiba mengakui tanahnya dengan membawa sertifikat. Tanya dulu asal usul dia dapat asal usul tanah itu dari mana gitu ya, tanya dulu asal usulnya. Nah kemudian yang kedua dia harus segera melaporkan ke BPN gitu ya, segera melaporkan ke BPN. Dan ketiga, kalau terjadi misalnya ada intimidasi dari aparat ya, laporkan, datang ke wartawan. Penting datang ke wartawan untuk segera minta bantuan media sosial ya untuk menyampaikan kepada publik nih ada sesuatu. Karena kalau nggak begitu, ini banyak juga nih oknum-oknum di aparat keamanan yang nakal-nakal juga. Jadi perlu masyarakat juga sekarang kan sudah sudah tahu bagaimana caranya untuk bisa melawan oknum-oknum yang seperti ini. Ya share aja ke media. Karena kalau nggak bakal bisa diberantas gitu ya. Mereka merasa lebih kuat daripada rakyat. Bukannya menjadi pamong rakyat, justru malah menjadi musuh rakyat gitu. Nah ini yang harus diberantas juga, Kori. Oke, Bu Irma, terima kasih banget Bu untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Bu, dan semoga sindikat mafia tanah ini bisa diberantas tuntas ya Bu ya. Harus. Salam sehat Bu Irma. Salam Indonesia, salam Tagar TV. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Irma Suryani Caniago, politikus Nasdem, sekaligus pemerhati masalah sosial, politik, dan hukum. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.